Dalam sepekan terakhir, kasus menyangkut kejahatan korupsi kembali menjadi sorotan. Salah satunya heboh pembuatan KTP dan pendaftaran pra-peradilan di PN Jaksel oleh buronan korupsi Joko Chandra. Tidak hanya itu, masih banyak buronan koruptor lainnya yang lolos dari tangan aparatur Indonesia. Diduga ketidaksinkronan data dan juga koordinasi birokrasi yang buruk menjadi biang keladi banyak buron yang lepas. Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya buron yang lepas ini? Benarkah koordinasi yang buruk di tingkat birokrasi menyebabkan para buron ini lolos ke luar negeri? Sudah bergabung bersama kami di luar studio ada Adrianus Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Adrianus, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Adrianus, kita tahu bahwa Maki melaporkan adanya dugaan maladministrasi birokrasi kepada Ombudsman. Ini tindak lanjut dari Ombudsman terhadap laporan ini seperti apa, Pak Adrianus? Terus terang belum sampai ke pimpinan ya, jadi kami belum diputuskan secara formal walaupun sudah ada persiapan-persiapan dari para asisten untuk kemudian ketika sudah mulai go itu lalu kemudian kami tinggal memanggil atau datang secara cepat sehingga kemudian juga bisa diketahui permasalahannya secara tuntas dalam waktu yang cepat juga, demikian. Tapi kira-kira Ombudsman bisa tidak, Pak Adrianus, paling tidak membongkar begitu dugaan bahwa adanya maladministrasi birokrasi ini? Ya kelihatannya sih nggak susah ya, tapi kalau misalnya dikejar hingga misalnya siapa yang melakukannya, jadi saya misalnya melihat ada beberapa artikel yang bicara soal siapa yang memfasilitasi atau fasilitatornya, kelihatannya metode pengawasan kami tidak sampai ke situ. Mengapa demikian? Karena kami memang tidak mengejar orang ya, tapi kami melihat pada produk-produk administrasi yang aneh-aneh yang dikeluarkan oleh entah siapa yang jelas bahwa dia pasti adalah pejabat yang berkewenangan, sehingga kemudian cukup untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa memang terjadi satu maladministrasi dalam konteks Joko Chandra ini. Baik, tapi kuat tidak dugaan bahwa adanya maladministrasi tersebut, Pak Adrianus? Ya di awalnya sih saya kira kami juga tidak beda dengan teman-teman lainnya yang memang melihat ada hal-hal yang aneh begitu sehingga kemudian kami pada konteks sebelum ada keputusan ini memang menduga bahwa ada potensi hal tersebut. Mulai dari pergantian dari identitas di data Dukcapil, demikian juga penerbitan paspor di imigrasi, demikian juga misalnya di Kejaksaan Agung di mana status yang bersangkutan itu tidak lagi dianggap sebagai buron sehingga kemudian mengakibatkan Interpol juga kemudian menarik red notice. Itu kan semua hal-hal yang perlu kami tanyakan apa dasarnya, lalu kemudian kewajarannya dalam rangka mengeluarkan hal-hal tersebut, demikian. Ya, hal-hal yang disebutkan Pak Adrianus tadi menguatkan dugaan bahwa memang ada unsur kesengajaan di sana. Bagaimana Pak Adrianus? Kami tidak mau masuk ke situ ya. Yang jelas bahwa ketika ada maladministrasi maka kemudian kami minta kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaikinya begitu. Jadi soal apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Karena kalau sudah begitu kan lalu larinya ke arah setelah sengaja lalu kemudian imbalannya apa ya, lalu lari ke arah penyidikan korupsi ya yang memang bukan ranahnya Ombudsman begitu. Kami justru melihat kepada yang sebaliknya, yakni bahwa apakah kasus Joko Chandra ini dapat dianggap sebagai milestone dari perlakuan terhadap DPO yang lainnya. Kami misalnya melihat bahwa kami pernah membuat satu kajian tentang kepolisian di mana misalnya polisi memiliki ada sekitar 300-an DPO yang juga bertahun-tahun dalam rangka status DPO tersebut, dan ketika kami tanya misalnya apa upaya mereka untuk mengejarnya, itu kemudian lalu jawabannya aneh-aneh itu. Nah, mengesankan bahwa tidak ada upaya serius terkait dengan mengubah dari status DPO menjadi tidak DPO. Jangan-jangan misalnya begini, jangan-jangan memang itu dinikmati status DPO tersebut gitu ya, agar tidak ditagih kinerjanya. Malah mungkin ada juga kecurigaan bahwa si orang ini yang berstatus DPO itu kemudian di ATM-kan oleh kepolisian, misalnya begitu ya. Nah, itu kan tentu hal yang perlu kita kejar. Nah, untuk itu maka kami mau menjadikan milestone dari kasusnya Joko Chandra, bahkan juga kasusnya Maria Lumowa ini, untuk kemudian membuat satu kajian menyeluruh tentang bagaimana sebetulnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai tiga lembaga yang berhak men-DPO-kan orang, itu kemudian lalu bersungguh-sungguh, serius, strategis dalam rangka menangkap mereka-mereka yang berstatus DPO ini, agar jangan kemudian lalu berlama-lama, tertunda-tunda, dan ujung-ujungnya keadilan hukumnya kemudian terabaikan, begitu. Ya, Pak Adrianus, Dirjen di Dukcapil juga menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Dukcapil ini tidak pernah ataupun belum pernah menerima daftar DPO ataupun orang-orang yang menjadi buronan. Ini kan kemudian menguatkan dugaan memang sebetulnya bahwa antar lembaga ini
tanpa koordinasi sebetulnya, Pak Dianus? Saya melihat dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena data Dukcapil itu diniati sebagai data yang paling lengkap tentang diri kita. Artinya kita kemudian ketika kita dibuka data Dukcapilnya itu telanjang betul. Sudah nggak ada lagi hal-hal yang tidak diketahui tentang kita. Ternyata enggak tuh. Ya, ternyata bahwa secara data hukum itu ternyata belum ada. Data keuangan apakah ada? Belum juga ada. Artinya niat awalnya menjadikan data Dukcapil sebagai data yang paling lengkap ternyata tidak. Ya. Maka memang wajar kalau kemudian petugas Dukcapil tidak tahu tentang kita. Masalahnya adalah bahwa kenapa begitu? Kenapa kita tidak bicara mengenai satu data? Ya, sekarang sudah ada undang-undang satu data, tapi ternyata kemudian pemerintah juga tidak bisa mengenforce menjadikan data Dukcapil sebagai data yang paling lengkap tentang diri kita masing-masing. Tapi kalau misalnya seorang Joko Chandra bisa mengubah tanggal lahir kelahirannya begitu, lalu kemudian tanggal memasukkan PK-nya begitu ke MA ini sama dengan diterbitkannya KTP elektronik yang baru. Ini kan kemudian menguatkan dugaan bahwa jangan-jangan Lurah Grogol begitu ya, salah satu orang yang dilaporkan oleh Maki ini antara tidak tahu ataupun mungkin sengaja begitu untuk meloloskan Joko Chandra. Betul sekali. Jadi kami memang melihat bahwa iktp itu adalah produk akhir ya, dokumen akhir dari sejumlah dokumen dan proses yang cukup panjang sebelumnya, di mana kita sebagai masyarakat itu perlu menampilkan dulu KK, demikian juga rekomendasi dari RT, RW dan seterusnya, potret, lalu memasukkan sejumlah data, baru kemudian dicetak iktp-nya sebagai sesuatu yang bersifat final. Nah, maka tentu ada proses-proses di awal yang kelihatannya bermasalah nih. Bagaimana menginputnya yang memang kelihatannya mungkin misalnya memang sengaja dimanipulasi misalnya, atau memang ini satu ketidaksengajaan, atau kita juga akan lihat misalnya apakah memang ada kakaknya misalnya. Bagaimana dengan soal misalnya rekomendasi dari RT RW, jangan-jangan nggak ada ya. Ini mengindikasikan bahwa sebetulnya proses menuju pada lahirnya iktp ini cacat hukum ya. Nanti itu yang kemudian kami akan lihat dalam rangka ketika kami memeriksa misalnya petugas di Grogol Selatan itu. Ya, Pak Ade, soal kemudian solusinya bagaimana? Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi kasus-kasus seperti Joko Chandra yang kemudian bisa melenggang keluar masuk Indonesia begitu? Wah, kami sebagai pengawas tentu tidak berada pada posisi itu ya. Justru kami melalui kasus ini, jika memang nanti terbukti bahwa ada mal, kami menyarankan kepada berbagai pihak tersebut, apakah itu imigrasi, kepolisian, lalu kemudian kejaksaan untuk kemudian mengubah diri. Sebagai contoh misalnya NCB Interpol. Betul bahwa NCB Interpol adalah pihak yang memang mendapatkan perintah dari Kejaksaan Agung sebagai penuntut ya dalam rangka mengubah status repatriasi seseorang. Tapi ketika sudah jelas-jelas Joko Chandra itu memang jelas-jelas buronan, maka tentu dalam hal ini menurut kami apakah tidak baik kalau misalnya Interpol bertanya ulang ya kepada ada semacam protap bertanya ulang, semacam cek and recheck lah gitu. Apa betul memang perintah dari Kejaksaan Agung itu seperti itu gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang mungkin sekali membuat adanya kesalahan di antara berbagai lembaga itu kemudian dapat tertutup karena tadi ada proses cek and recheck di antara masing-masing lembaga tersebut. Begitu, itu mungkin saran kami jika nanti memang terdapat maladministrasi yang diduga itu. Menurut Pak Dianus, kenapa kemudian koordinasi antar lembaga ini begitu lemah? Ini kan sudah begitu banyak orang. Seperti yang Anda bilang tadi, ada ratusan DPO mungkin yang kemudian juga menikmati begitu status DPO-nya. Saya malah melihat bahwa ini bukan masalah pertama-tama masalah antar lembaga ya, tapi justru situasi dalam lembaga itu. Ya, jadi kalau tadi saya contohkan misalnya DPO di kepolisian, ya memang masalahnya di kepolisian itu. Demikian juga di kejaksaan dan seterusnya. Baru kemudian merembet ke soal antar lembaganya. Jadi memang menurut kami pertama-tama adalah bagaimana masing-masing lembaga itu memang memaintain, jangan sampai kemudian terjadi tunggakan DPO yang begitu lama. Sebab ujung-ujungnya memang kan kinerja mereka juga yang direview kan. Nah, kenapa kemudian tidak ada upaya yang begitu serius? Kami misalnya melihat bahwa ya terus terang ini saya sebut polisi karena memang itu kajian kami. Oke lah misalnya ada buronan yang berada di negara lain. Kalau kita misalnya melihat pada kasus Jarima ya, sekitar 30 tahun lalu, Ratu Narkoba, itu sampai di Bogota, sampai di Amerika dikejar tuh, gitu ya. Demikian juga misalnya Nazarudin juga sampai ke Kolombia, begitu ya. Kok bisa dapat? Artinya kan memang kalau ada upaya, ada will, itu kemudian bisa juga tuh. Contoh misalnya seperti kasusnya Maria Lumowa ini. Walaupun sudah 17 tahun, ternyata bisa juga gitu. Jadi, nah yang itu yang kami mau lihat tuh. Apakah memang sudah ada semacam upaya, planning, ya, kehendak, komitmen untuk menuju ke arah situ. Jangan kemudian lalu
ditinggalkan begitu saja hanya karena alasan biaya dan seterusnya, sehingga kemudian lalu yang DPO ini kemudian tidak berkurang dari segi jumlah. Pak Dirus, terobosan yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut, kalau misalnya memang betul-betul serius begitu untuk menangani persoalan ini, bagaimana, Pak Dianus? Ya paling tidak dari kami dengan kami pelototi gitu ya, demikian juga berbagai pihak juga memplototi, termasuk juga media ya, dengan mengangkat hal ini, saya kira itu juga membuat pihak-pihak tadi, kepolisian, kejaksaan, mungkin juga KPK yang memiliki buronan itu kemudian gerah dan berserius diri gitu ya. Tidak kemudian lalu malah hanya sekedar mengatakan bahwa tidak ada biaya, jauh, tidak diketahui, karena sekarang ini kelihatannya sepanjang ada kemauan itu beres tuh gitu ya. Demikian juga kami yakin bahwa dalam kasus Joko Chandra ini ketika misalnya ada kemauan, konsistensi dalam rangka melacak, ya walaupun terjadi pergantian pejabat misalnya, maka rasanya akan juga kemudian terungkap dan pelakunya kemudian dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kalau dari kasus Joko Chandra ini, Pak Adrianus, menurut Anda lembaga mana sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Dan ini memang bedanya antara kami dengan Maki ya. Maki itu melihat pada imigrasinya, imigrasi dan dukcapilnya. Dari dokumen yang kami sudah lihat tapi belum sampai resmi pada kami, itu malah kami berpendapat bukan pada mereka tapi justru pada kejaksaan sebagai prosekutor yang kemudian lalu masalahnya kan begini, ada tahun di mana kemudian status DPO-nya itu kemudian dicabut lah begitu. Padahal orangnya belum ketemu. Tadi ini juga diangkat oleh Pak Boyamin yang mempertanyakan kenapa dicabut gitu. Bukankah kalau sekali jadi DPO sampai kemudian yang bersangkutan itu ketemu, seharusnya status itu tidak dicabut. Nah, tentu kami akan cek kepada Kejaksaan Agung misalnya, apa ketentuan yang mengatur itu? Apakah memang ada ketentuannya atau sebetulnya lebih kepada tindakan prerogatif diskresional dari pejabat-pejabat terkait saja. Jika memang demikian, maka tentu kita perlu kejar. Alasannya apa ya? Kemudian lalu walaupun yang bersangkutan masih DPO tapi kemudian sudah dicabut dicabut status DPO-nya. Kan itu juga yang kemudian menjadikan lalu Interpol sebagai supporting juga ya. Itu kemudian lalu mencabut red notice-nya dan ujung-ujungnya membuat semua kepolisian di dunia kemudian tidak ikut mengejar lagi si Joko Chandra ini gitu. Pak Dianus, kapan kemudian Ombudsman ini bisa selesai merampungkan hasil penyelidikan terhadap laporan ini? Ya kami mulai minggu depan secara resmi kami mulai mengadakan semacam pemanggilan atau datang memeriksa dokumen dan seterusnya. Ya mungkin sekitar seminggu 2 minggu juga saya kira sudah mulai ada titik terang mengenai apa yang sebetulnya terjadi gitu. Mungkin ya. Baik. Pak Adrianus Melila, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.